Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga kelak. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali kebenaran firman-Mu dan dimampukan untuk hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengatakan, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus 1 ayat 2 sampai dengan 10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu dan oleh kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Patut kita mengucap syukur sebab sekali lagi Tuhan sudah memberkati kita sekalian, baik yang saat ini beribadah di gedung gereja maupun yang sedang beribadah di rumah. Tuhan sudah memberkati kita dengan segala kemampuan, dengan segala kesanggupan, khususnya juga dengan kehidupan dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkarya, menjalankan tanggung jawab hidup kita, panggilan hidup kita di dalam tugas pekerjaan maupun usaha dan juga di dalam tugas tanggung jawab rumah tangga kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, firman Tuhan pada saat ini diberi tema oleh Majelis Sinode adalah dari kekinian menuju kekekalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua hidup di masa saat ini, dan itu tidak bisa kita hindari. Segala perkembangan zaman, segala kemajuan yang saat ini ada, kita tidak bisa hindari, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyikapi setiap perubahan, setiap problem yang ada saat ini dengan bijaksana dan hikmat. Dari mana asal hikmat dan kebijaksanaan itu? Tentulah hikmat dan kebijaksanaan yang utama berasal dari Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dan lebih khusus lagi di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Tema tentang kekinian dan menuju kekekalan ini ingin mengatakan dan mengajak kepada kita sekalian bahwa kita harus mampu mempersembahkan kehidupan kita saat ini dengan segala keberadaan kita, dengan segala pergumulan kita, dengan segala hal yang bisa kita banggakan, dengan segala hal yang menjadi kelebihan-kelebihan kita. Kita harus mampu persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian adalah bagaimana membuat sesuatu yang kekinian ini menjadi bernilai kekal atau berharga di mata Tuhan. Nah, dari bacaan ini kita akan belajar, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika yang pertama, dikatakan demikian. Ada salam di situ dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Sama seperti salam yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita sekalian bisa hidup dan bisa menikmati waktu kita saat ini hanya karena kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Luar biasa, Bapak, Ibu. Damai sejahtera yang sudah kita terima dari Allah Bapa, kasih karunia yang sudah kita terima dari Allah Bapa, agar mempunyai nilai kekekalan, haruslah kita nyatakan di dalam ucapan syukur kepada Allah. Dan ucapan syukur itu harus mempunyai dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mendoakan orang lain, maka disitulah saya percaya ada sukacita.
Ketika kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada hadirat Allah melalui orang-orang di sekitar kita, yang kita ingat di dalam doa kita, baik itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, maupun rekan-rekan saudara-saudara kita seiman di dalam jemaat kita, atau rekan-rekan kerja kita, atau setiap orang yang kita temui dan kita merasa tergerak hati, karena hati kita mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera dari Tuhan, kita doakan mereka, maka yang ada adalah satu sukacita, ucapan syukur. Tidak mungkin orang yang tidak mengucap syukur, tidak mungkin orang yang tidak diberkati hidupnya bisa mendoakan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara, bagaimana membuat nilai kekinian dalam hidup kita bisa menjadi nilai kekal? Ayat yang ketiga. Sebab kami, yaitu 3 orang tadi, Paulus, Silvanus, dan Timotius. Silvanus itu adalah nama lain dari Silas, Bapak Ibu. Dikatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. 1. Yang kedua, usaha kasihmu. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Agar hidup kekinian kita ini mempunyai nilai kekal, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengusahakan mengerjakan iman kita. Apa yang dimaksud mengerjakan iman kita? Sebab iman itu adalah kata sifat, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak berbentuk yang abstrak. Agar itu menjadi nilai kekekalan, maka iman yang diakui, yang kita akui, iman kepada Tuhan Yesus Kristus harus dikerjakan sehingga berbentuk suatu tindakan nyata. Tindakan nyata itu mencerminkan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan iman kita melalui apa yang kita kerjakan sehari-hari. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, atau kalau sebagai anak-anak dalam kehidupan bersekolah, kuliah, atau kalau saat ini harus kuliah dari rumah, wujud yang kita lakukan itu menandakan iman kita kepada Tuhan. Yang kita kerjakan menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa kita beriman? Kalau kita beriman kepada Tuhan yang hidup, maka kita melakukan segala sesuatu dengan penuh berserah kepada Tuhan. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Hasilnya nanti Tuhan pasti akan berikan yang terbaik buat saya. Itu adalah pekerjaan iman. Selanjutnya, agar kekinian kita bernilai kekal adalah kita harus mengusahakan kasih. Wow, luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara. Kasih itu harus diusahakan. Kasih itu tidak bisa datang sekonyong-konyong. Kalau kita sekonyong-konyong datang dan mengasihi, ya itu memang sudah wajar kita mengasihi orang tersebut. Karena orang tersebut menyenangkan saya. Tetapi ini dikatakan kasih yang diusahakan. Mengusahakan kasih artinya apa? Artinya kasih itu harus dibangun. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, yang suka kepada kita, orang yang memuaskan kita atau sepikiran, sealiran dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin kita anggap orang itu tidak sepaham dengan kita, tetapi dia juga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih tidak bisa kita tunggu dan nanti kita harapkan kasih itu tampak. Tidak, harus diusahakan. Ini bukan ngomong berpura-pura Bapak Ibu, tetapi kita
mengandalkan pimpinan Roh Kudus bahwa saya harus mengasihi orang lain sebab ini perintah Tuhan. Meskipun mungkin hati kita, pikiran kita tidak setuju, tetapi ingat, pertama tadi tentang iman yang harus dikerjakan. Ketika kita mengusahakan kasih kita itu wujud, kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menunjukkan kebenaran kepada orang lain juga kepada kita. Karena belum tentu kita yang benar, Bapak Ibu. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak sesuai dengan diri kita, justru Tuhan pakai untuk menunjukkan kebenaran kepada kita. Oleh sebab itu, supaya hidup kita saat ini bernilai kekekalan, usahakan kasihmu. Seberapa besar usaha kita, seberapa besar pengorbanan kita untuk menunjukkan kasih, itu adalah wujud dari pekerjaan iman. Yang ketiga dikatakan kepada jemaat di Tesalonika adalah ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketika kita mengerjakan iman kita, mengusahakan kasih kita, maka yang diperlukan di situ adalah ketekunan. Atau apa? Kontinuitas, terus-menerus kesetiaan. Ketika kita mengerjakan iman kita, mengusahakan kasih kita, Tuhan, kenapa kok hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan, atau bahkan itu menyusahkan saya, Tuhan. Itu dibutuhkan ketekunan. 3 hal ini adalah satu kesatuan yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam suratnya kepada Tesalonika, agar kekinian kita, kehidupan kita saat ini yang terbatas oleh umur kita nanti ini bernilai kekal, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ayat 4 dikatakan, segala pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan itu membuat Paulus, Timotius dan Silas tahu bahwa Allah lah yang memilih jemaat di Tesalonika. Ayatnya yang keempat. Pilihan Allah itu sebagai bentuk kasih karunia dan anugerah Allah atas pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, Timotius dan Silas. Dikatakan di ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi firman yang disampaikan itu tidak hanya berupa kata-kata, tetapi ini adalah suatu firman yang dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Dan ini adalah suatu kepastian yang kokoh. Kenapa bisa begitu? Karena Rasul Paulus, Timotius dan Silas mengerjakan imannya, mengusahakan kasihnya, dan juga tekun di dalam pengharapan, sehingga itu menjadi teladan bagi jemaat di Tesalonika untuk mengikuti pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan hamba Tuhan ini. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, agar kekinian kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil yang disampaikan, mendapatkan teladan dari hamba Tuhan maupun para pelayan Tuhan, langkah selanjutnya adalah kita harus menjadi penurut Tuhan. Apa yang dihadapi oleh para pelayan Tuhan maupun yang disampaikan oleh hamba Tuhan
belum tentu itu sama persis dengan apa yang akan kita alami. Tetapi jadilah penurut Tuhan. Ayat 6 dikatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penurut Tuhan artinya kita ikhlas menerima bagian kita sehingga kita bisa mengucap syukur. Kita dikuatkan untuk menjalani pergumulan hidup kita. Itu menurut. Dengan tetap berpegang, mengerjakan iman kita. Meskipun dalam pergumulan yang berat, mengusahakan kasih kita. Dan tidak putus harapan karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita imani ini adalah Allah yang hidup. Allah yang lebih besar dari segala persoalan hidup kita. Bahkan dari sakit penyakit, dari wabah pandemik virus corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak pendapat tentang COVID-19 ini. Tetapi bagi saya pribadi, apapun ini sama dengan pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Tinggal bagaimana kita bersikap menghadapi kekinian ini agar kita tetap menjadi penurut Tuhan. Kalaulah memang benar COVID-19 ini dipakai oleh iblis, saya percaya Tuhan saya lebih berkuasa daripada iblis. Sehingga Tuhan pasti merancangkan kebaikan di tengah-tengah masalah hidup yang kita hadapi, di tengah pergumulan yang kita hadapi. Itu adalah pekerjaan iman Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi janganlah kita fokus kepada masalah-masalah hidup kita, pergumulan itu. Bukan itu Bapak Ibu. Mari kita fokus. Saya percaya iman ini tidak hanya diucapkan tapi dikerjakan. Pekerjaannya dengan apa? Dengan menyatakan bahwa saya tetap berdiri tegak, berdiri kuat dan berharap kepada Tuhan apapun yang saya alami saat ini. Mau saya saat ini hidup dengan susah sekalipun, saya masih memiliki hidup. Dan hidup inilah yang saya harus persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah nilai kekekalan. Bukan apa yang ada saat ini Bapak Ibu. Ini hanya bunga-bunga hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi penurut. Supaya kita bisa mendapatkan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kadangkala Tuhan sudah menyediakan sukacita di dalam hidup kita. Tetapi karena kita begitu fokus pada penderitaan kita, pada hal-hal negatif di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kita tidak menjadi penurut Tuhan. Kita mengandalkan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, dan kita mulai mengikuti jalan kita sendiri. Sehingga apa? Terlewatkan sukacita-sukacita yang Tuhan sediakan sepanjang jalan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya di ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bapak Ibu, segala hal yang saya sudah uraikan tadi di depan harus berbuah di dalam tindakan, pikiran, dan ucapan kita, sehingga kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Teladan dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kita untuk mengerjakan iman kita berdasarkan firman Tuhan. Dalam hal mengusahakan kasih kita dan di dalam hal ketekunan kita menjalani hidup kita karena pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya teladan ini tersiar. Sehingga pemberitaan Injil tidak harus diucapkan dengan kata-kata. Tetapi orang boleh melihat Kristus di dalam hidup kita, dalam ketekunan kita. Ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kunci selanjutnya agar kekinian kita menjadi kekal adalah kita harus meninggalkan. Ketika Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu, Roh Kudus berbicara dalam hati dan pikiran kita, dalam akal budi kita, memperingatkan kita tentang hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa yang kita lakukan. Maka saat itulah jadilah penurut. Supaya apa? Supaya kita berubah, berbalik, meninggalkan dosa itu yang pada saat itu diwakili oleh berhala-berhala di Tesalonika. Dalam hal itulah pekerjaan iman, meninggalkan sesuatu yang kita tahu salah. Roh Kudus sudah berbicara, mari dengarkan. Supaya bernilai kekal setelah kita tinggalkan, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sini adalah melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang melayani, seharusnya kita kembali mengingat kata dasar dari melayani adalah pelayan. Pelayan, kata lainnya adalah hamba. Sehingga seharusnya ketika dinyatakan kita harus melayani Allah, kita harus menjadi hamba Allah. Melayani Allah saat ini tidak bisa kita katakan kita melayani Allah maka kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah dengan tidak memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Tetapi melayani Allah adalah mengusahakan kasih juga. Bagaimana kita bergumul, sebab kita tahu ada hal yang lebih baik, tetapi saat ini kita tidak bisa menyatakannya secara langsung dan bertentangan. Kita ingin menjaga kasih, nyatakan kasih, kita melakukannya dengan cara yang benar sehingga tidak menimbulkan perpecahan, menimbulkan masalah yang lebih besar. Hanya kita ingin menyatakan bahwa saya lebih benar daripada saudara saya. Itu melayani, Bapak Ibu. Menurut saya tidak ada orang yang sebagai hamba dalam arti yang sebenarnya yang berani menentang kehendak tuannya. Sehingga mari kita coba telaah lagi tentang kerendahan hati dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai wujud pengharapan kita bahwa Tuhan pasti turut bekerja. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara yang ada di rumah, ayat yang 10 sebagai ayat yang penutup, ayat terakhir kita. Ayat 10 ini pengulangan tentang berita Injil. Dikatakan di sini penekanan tentang berita Injil. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah melakukan dalam kehidupan kekinian kita, mengerjakan iman kita, mengusahakan kasih kita, dan menjalani segala penderitaan pergumulan kita di dalam hidup kita di dunia ini dengan penuh ketekunan karena pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, dan itu berbuahkan di dalam keteladanan kita dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita, dan itu diwujudkan dalam bentuk hati seorang hamba yang melayani dan mau merendahkan diri, mengakui orang lain lebih utama dari diri kita. Itu semua kita mau persembahkan untuk sebagai bahan bakar minyak kita untuk menyalakan tetap pelita hati kita untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, Tuhan Yesus Kristus yang sudah dibangkitkannya dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, sehingga ada jaminan kekekalan, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus.
Selamat mengerjakan iman kita, selamat mengusahakan kasih, dan lakukanlah itu dengan ketekunan karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.